Pada Maret 2016, sebuah komplek apartemen di kota Houston, Texas, menjadi sorotan publik setelah pihak kepolisian merilis rekaman CCTV yang sangat mengerikan. Mereka meminta masyarakat untuk memberitahu informasi terkait seorang pria yang terekam di kamera itu, dan pria ini terlihat melintas di area lobi dengan langkah yang tenang dan seolah-olah gak terburu-buru. Meski suasana malam itu sangat gelap, meskipun pria itu terlihat tenang dan tidak mencolok, dan sesuatu yang aneh dari penampilannya, khususnya dengan kacamata hitam yang dia kenakan di dalam ruangan pada malam itu. Banyak orang merasa bahwa gaya berpakaian pria itu justru semakin menambah kesan mencurigakan pada tindakannya. Tidak ada yang bisa menduga kalau kedatangannya malam itu tujuannya untuk melakukan tindakan kejahatan yang sangat mengerikan. Rekaman CCTV itu juga menampilkan kalau pria tersebut menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit di komplek apartemen itu. Tetapi kehadirannya meninggalkan dampak yang sangat besar bagi korban. Pria yang mengenakan celana pendek kargo tersebut diduga oleh polisi sebagai pelaku penghabisan kejam yang bernama Shelby, yang baru berusia 20 tahun. Shelby dikenal sebagai orang yang baik hati dan penuh harapan, sangat mencintai hidup dan orang-orang di sekitarnya. 4 bulan sebelumnya, tubuh Shelby ditemukan sudah nggak bernyawa di apartemennya, dan rekaman ini menunjukkan kalau pria tersebut hanya berada di lokasi selama kurang lebih setengah jam. Menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa sih dia dan siapa sih dia mendorong untuk menghabisi seorang perempuan muda yang begitu penuh harapan? Penyelidikan semakin mendalam ketika polisi menyadari kalau pelaku penghabisan ini mungkin lebih dari sekedar pelaku tunggal, tetapi bagian dari pola kejahatan yang sistematis. Kasus ini diyakini dapat menjadi kunci dalam mengungkapkan jaringan penghabisan berantai yang telah lama sulit ditemukan, menjadi sangat penting dalam proses hukum yang akan datang. Kehadiran pria di CCTV itu bisa jadi mengarah pada pengungkapan lebih banyak kejahatan yang belum terpecahkan. Dia bernama Shelby John, lahir pada 18 Agustus 1995, dan meskipun baru berumur 20 tahun, ia telah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Kehidupannya penuh sukacita di masa kecilnya, dengan banyak kesulitan yang ia hadapi bersama keluarganya. Shelby adalah anak bungsu dari 2 saudara perempuan yang dibesarkan oleh ibunya bernama Leslie. Leslie adalah seorang perempuan muda yang waktu itu yang sangat semangat berjuang untuk bertahan hidup, namun seringkali terjatuh ke dalam lubang ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan. Lalu pada bulan Juni 1993, ketika mamanya waktu itu Leslie yang berumur 18 tahun bersama pacarnya yang berusia 26 tahun bernama Robert menyambut anak pertama mereka yang bernama Kristen Dennis. Robert adalah seorang pria yang sangat keras, dan meskipun ia tampak peduli pada keluarganya, sikapnya penuh dengan kekerasan dan ketidakstabilan emosi. Hubungan Leslie dan Robert sangat penuh konflik dan terputus-putus, terutama saat Leslie hamil Shelby. Hubungan mereka sempat berakhir sementara. Meski begitu, pada akhirnya mereka kembali bersama demi keluarga mereka. Namun setelah Shelby lahir, mereka kembali bersama. Meskipun Robert merasa kesulitan dengan perannya sebagai bapak, dia merasa tertekan dan cemas tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua yang mempengaruhi hubungan mereka. Robert akhirnya memutuskan untuk mencantumkan namanya pada akta kelahiran Shelby, meskipun secara emosi tidak terlalu terlibat. Ini menunjukkan betapa Robert berusaha memenuhi kewajibannya, meskipun hatinya tidak sepenuhnya ada di dalam keluarga tersebut. Sayangnya, Robert bukan orang yang baik. Ia adalah seorang pecandu yang terlibat dalam berbagai kejahatan, menghabisi banyak waktu di penjara daripada merawat anak-anaknya. Sebagian besar masa kecil Shelby dan Christina dilalui tanpa adanya figur bapak yang dapat mereka andalkan, membuat mereka semakin terisolasi dari dunia luar. Selama masa kecil, Christine dan Shelby, mereka lebih sering merasakan ketidakhadiran Robert yang tak pernah bisa memberikan pengasuhan yang layak. Mereka tumbuh dengan rasa kekosongan yang dalam, berusaha bertahan hidup meski sering merasakan terabaikan. Di sisi lain, Leslie berjuang dengan kecanduan alkohol dan obat-obatan, serta menghadapi masalah hukum, termasuk menulis rekening kosong. Masalah-masalah itu membuat kehidupannya semakin rumit, dan dia semakin menjauh dari anak-anaknya. Kehidupan mereka semakin tidak stabil,
dengan banyaknya intervensi dari CPS yang mencoba melindungi anak-anaknya. Namun meskipun ada upaya dari pihak berwenang, Leslie seringkali tidak bisa keluar dari lingkaran setan ketergantungan itu. Meski begitu, Leslie tetap berusaha merawat dua putrinya meskipun keadaan sulit. Leslie meskipun berada dalam kondisi sulit, selalu mencoba memberikan terbaik buat anak-anaknya. Christina yang hanya 2 tahun lebih tua dari Shelby, seringkali mengambil alih tugas pengasuhannya, melindungi adiknya dari situasi yang sangat berbahaya. Namun, meskipun Christina melakukan yang terbaik, ia tak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar utuh. Tanggung jawab ini membuat Christina harus berjuang keras untuk memastikan kalau mereka bertahan hidup di tengah yang sesuatu yang tidak pasti. Bahkan ketika Leslie berusaha melakukan perbaikan, Christina merasa tidak ada yang bisa mengubah realita pahit yang mereka hadapi. Namun meskipun Christina berusaha sekuat tenaga, mereka tak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa Leslie akhirnya harus dipisahkan dari mereka karena masalah hukum. Christine dan Shelby akhirnya ditempatkan di panti asuhan. Namun kehidupan mereka di sana juga tidak lebih baik. Christina mengalami pelecehan dari orang tua asuh mereka. Sebuah pengalaman yang mengerikan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Trauma yang ditinggalkan oleh pengalaman ini tidak pernah benar-benar menghilang, meninggalkan bekas yang mendalam dalam diri Christina. Keadaan semakin buruk bagi kedua saudara itu hingga akhirnya Robert mendapatkan kesempatan untuk merawat mereka kembali setelah sedikit memperbaiki kehidupannya. Namun meskipun kondisi Robert mulai membaik, niat baiknya untuk merawat anak-anaknya ternyata tidak dapat membalikkan kerusakan yang sudah terjadi. Namun keadaan ini tidak membawa perubahan yang diharapkan. Robert hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan seringkali mengabaikan kebutuhan anak-anaknya, dan anak-anaknya itu mau apa itu susah diturutin. Robert yang seharusnya bertanggung jawab ternyata memiliki agenda tersendiri yang justru memperburuk keadaan. Ketika Christina dan Shelby masih muda, mereka sering mengalami kesulitan untuk menemukan rasa aman. Christina seringkali menjadi orang yang mengasuh Shelby, berusaha untuk memberikan rasa aman di tengah kekacauan yang terjadi di rumah mereka. Situasi itu semakin rumit ketika keluarga mereka harus berhadapan dengan masalah hukum yang menyebabkan Christina dan Shelby dipisahkan dari ibu mereka dan dimasukkan ke dalam sistem pengasuhan. Proses pengasuhan yang penuh tantangan ini memberikan dampak yang besar pada mereka, tetapi mereka terus berusaha menemukan jalan keluar dari segala kesulitan. Sayangnya, perjalanan Shelby dalam sistem pengasuhan tidak selalu berjalan lancar. Setelah mengalami masa-masa sulit di panti asuhan, dia akhirnya dipulihkan kembali bersama Robert. Ketika Shelby mulai mencari kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, dia menemukan dunia yang jauh lebih keras daripada yang dia kira. Dia bertemu dengan orang-orang yang tampaknya memberikan perhatian dan rasa aman. Namun, sebagian besar dari mereka hanya memperburuk keadaan. Seiring berjalannya waktu, dia semakin terjerat dalam situasi yang sulit dimungkinkan. Namun meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk menemukan cara untuk tetap bertahan dan memperbaiki dirinya. Pada tahun 2014, Shelby mengalami kehamilan lagi. Namun kali ini, meskipun dia merasa cemas, dia memiliki harapan untuk masa depan. Dengan dukungan beberapa orang yang peduli, dia mulai merencanakan masa depan untuk anaknya. Sayangnya harapan tersebut hancur ketika dia tahu kalau bayi yang dikandungnya tidak dapat bertahan hidup. Kehilangan tersebut merupakan pukulan besar bagi Shelby. Namun dia mencoba untuk tetap kuat melanjutkan hidupnya. Sebagai upaya untuk pilih, Shelby mulai menjalani rutinitas kebugaran yang membantunya mengatasi tantangan mental dan juga fisik yang dihadapinya. Dengan tekad dan kerja keras, dia mulai melihat perubahan positif dalam tubuh dan pikirannya. Pada titik tertentu, Shelby merasa perlu melangkah ke dunia yang lebih besar dan mencoba mencari kehidupan yang layak. Dia pindah ke kota besar seperti Houston dengan harapan menemukan peluang baru. Namun meskipun hidup di kota besar memberikan kesempatan yang luas, tantangan baru pun muncul. Shelby harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda yang pernah dia kenal, dan selama proses adaptasi ini, dia menemukan banyak kesulitan. Tetapi dia terus berusaha untuk bertahan, mencari cara untuk membuat perubahan positif dalam hidupnya. Pada Minggu malam 4 November 2015, Shelby berhasil melakukan setoran pertama sebesar $11,000.
untuk menjadwalkan operasi yang telah lama dia rencanakan. Setelah menyelesaikan transaksi itu, Shelby merasa sedikit lebih tenang, meskipun dia harus tetap berhati-hati dan bersiap-siap untuk malam yang padat. Setelah mandi, Shelby merasa siap untuk bertemu dengan klien malam itu. Tak lama setelah itu, dia menerima telepon dari bibinya, dan mereka berbicara sebentar kalau Shelby mengatakan kalau dia harus menyelesaikan persiapannya. Sosok yang bernama Marcus yang bertanggung jawab untuk mengatur janji temu Shelby itu memberitahu kalau klien malam itu akan datang sekitar pukul 8 malam. Pada pukul 8 malam, Shelby mendapat telepon dari klien yang memberitahu kalau dia akan datang dalam waktu 20 menit. Gak lama setelah itu, Shelby menerima pesan teks dari klien yang mengatakan, "Saya sudah sampai." Pada pukul 8.40, Shelby mengirim pesan lagi kepada Marcus dengan kata sandi mereka, "Good," yang berarti klien sudah tiba, membayar, dan dia aman. Saat itu semua tampak berjalan lancar, dan Shelby melanjutkan pekerjaannya tanpa rasa khawatir. Sekitar 1 jam kemudian, Marcus menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Shelby terbaring terkelungkup di tempat tidur dengan tenggorokan yang sakit dan darah yang memenuhi seluruh tempat tidur serta mengenang di lantai. Panik, Marcus segera menelpon 911 dan memberitahu operator kalau pacarnya telah dihabisi. Penyelidikan dimulai dengan kedatangan detektif bernama Dustin Corder yang segera mengamankan area tersebut agar bukti-bukti yang ada tetap terjaga dengan baik. Meski banyak petugas yang datang untuk melihat tempat kejadian perkara, mereka tidak mengikuti prosedur yang benar. Mereka tanpa sengaja menyentuh banyak benda yang harusnya nggak perlu disentuh, yang bisa merusak bukti. Beruntung, detektif Calder segera mengatur ulang dan memastikan penyelidikan berjalan dengan tepat. Setelah itu, mereka mengakses rekaman CCTV dari beberapa kamera pengawas di komplek apartemen. Mereka melihat seorang pria memasuki lobi di sekitar pukul 8:30 malam, menunggu sekitar 1 menit lalu naik ke lantai atas. Penyelidik menemukan sejumlah rambut yang tidak milik Shelby, yang diyakini berasal dari penghabisan. Rambut tersebut bukan milik Shelby, yang memiliki rambut pirang, namun ia menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan. Mereka juga menemukan beberapa bukti DNA yang berhasil ditemukan. Meskipun begitu, penemuan lain mengarah pada kesimpulan kalau pelaku mungkin memiliki keahlian tertentu yang membuatnya mampu melakukan serangan dengan sangat terampil. Pada pukul 4 pagi, tanggal 5 November 2015, Christina menerima kabar buruk tentang adiknya. Tidak ada detail yang bisa diberikan melalui telepon, tapi Christina segera menuju rumah duka untuk melihat kondisi adiknya itu. Saat melihat tubuh adiknya di meja rumah duka, Christina sangat terkejut dan merasa terpukul. Kondisi tubuh Shelby yang tak terawat benar-benar menghancurkan Christina yang sangat mencintai adiknya. Lalu, besoknya polisi mulai menyelidiki Marcus karena dia adalah orang terakhir yang berbicara dengan Shelby sebelum kematiannya. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Marcus memiliki pembohongan yang jelas dan akhirnya dihapus dari daftar tersangka. Polisi kemudian melacak nomor telepon yang digunakan oleh penghabisan yang ternyata adalah telepon sekali pakai yang dibeli beberapa minggu sebelum kejadian. Meski tidak ada rekaman identitas pembeli, telepon tersebut menunjukkan kalau penghabisannya itu berada di sekitar lokasi selama seminggu sebelum kematian Shelby. Di balik penghabisan Shelby itu, tampaknya ingin menjadi kejahatan sebagai bentuk balas dendam. Penting untuk diingat bahwa penghabisan seringkali memiliki motif yang lebih mendalam yang dapat terkait dengan masa lalu atau pengalaman trauma tertentu. Faktanya, bahwa dia mencari wanita dengan karakter tertentu mungkin mengindikasikan kalau pelaku berusaha memilih sasaran yang lebih lemah. Ini menunjukkan kejahatan yang mungkin bukan kebetulan, melainkan tindakan yang dipilih dengan cermat berdasarkan keinginan pribadi. Kebetulan Shelby menjadi orang yang dia pilih, padahal bisa saja ini terjadi pada siapa saja. Namun bisa jadi Shelby memiliki ciri khas yang menarik perhatian pelaku yang akhirnya menjadi sasaran, dan sampai sekarang motifnya siapa yang mau menghabisi itu belum jelas.
Markus pun juga setelah diselidiki ternyata dari hasil buktinya itu salah, dari hasil detektifnya itu salah, dan tidak menunjukkan kalau itu berasal dari Markus. Pembohongan yang dikatakan oleh detektif itu sebetulnya memang bisa dibilang akurat, tapi banyak yang tidak meyakini kalau penghabisannya itu berasal dari Markus. Dan hingga saat itu kasus ini masih belum terpecahkan, dan penghabisannya masih berkeliaran bebas. Gavin Fish membuat dokumentasi kasus ini, telah menyempurnakan gambaran dari rekaman CCTV yang memperoleh lebih jelas ciri-ciri wajah pelaku. Pekerjaan ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam upaya memecahkan kasus yang semakin sulit. Namun, meskipun dia memiliki sisi rentan, dia juga cukup kuat untuk menghadapi banyak cobaan dalam hidup, yang menunjukkan kalau dia bisa mencapai banyak hal yang diberi kesempatan. Sampai sekarang, karena Selby berasal dari keluarga broken home dan keluarganya kurang jelas, dan itu membuat pihak kepolisian sulit untuk menanyakan identitasnya langsung. Hanya satu-satunya yang dia kenal adalah Christina, tapi karena mereka berdua sudah hidup jauh dan hidup terpisah, itu membuat Christina juga tidak tahu keberadaan adiknya sekarang, apakah dia punya hubungan sama orang ataupun juga punya masalah sama orang. Tentu sang kakak tidak mengetahui persis masalahnya itu, jadi masih simpang siur dan polisi pun sulit melacak. Kebetulan juga karena tidak ada bukti-bukti konkret dan hanya sebatas rekaman CCTV, itu bisa jadi manipulasi. Tapi polisi tidak bisa serta-merta menuduh kalau Markus adalah pelakunya, karena memang belum ada bukti valid yang menjadi bukti khusus kalau kenapa Selby bisa dihabisi itu, dan apa motifnya dibalik itu. Tentu itu masih menjadi simpang siur dan belum jelas siapa penghabis sesungguhnya.